Ding Liren memimpin untuk sementara prelims hari pertama Air Things Masters, diikuti Yanepo dan Andrei Esipenko. Sementara itu Magnus Carlsen terpuruk di peringkat 11. Meski demikian, Magnus bermain sangat bagus di babak pertama dengan mengalahkan Vladislav Artemiev menggunakan pion bebas. Magnus sebagai putih membuka G3. Artemiev mengembangkan kuda. Gajah Fianchetto D5. Kuda raja berkembang. G6. Magnus Rokade. Gajah Fianchetto. Dan Magnus untuk sementara mengorbankan pion. Pion makan. Ini membuka main diagonal. Magnus mengembangkan kuda, mengancam pion, dan tidak ada cara untuk mempertahankan pion. Karena itu, Rokade. Kuda makan pion, pion C5, dan B3. Kuda C6, gajah B2, gajah E6, dan benteng C1. Benteng C8, lalu pion D3, pion B6, dan menteri D2, menteri D7, benteng D1, benteng D8, lalu Magnus menyerang menteri. Pertukaran kuda. Kuda makan kembali menyerang menteri. Menteri D6 dan pion B4. Kuda D7. Kuda ditukar. Gajah ditukar. Menteri makan. Gajah makan kuda. Magnus menukar pion. Benteng makan dan pertukaran benteng. Menteri makan. Menteri diserang. Menteri kembali. Dan H4. Benteng C8. Pertukaran kembali terjadi. Gajah makan. Lalu Magnus mulai menggerakkan pion sentral. D4. Gajah D7 dan E4. Pion F6. F4. Magnus punya pion sentral yang sangat masif. Di posisi ini pada langkah 26, Artemiev mendorong pion E5. Dan meski analisa Stockfish menunjukkan langkah ini bukanlah sebuah kesalahan, tetapi secara manusiawi ini adalah sebuah kekeliruan. Karena sesudah pion ditukar dan pion makan, Magnus melewatkan pion, menciptakan pion bebas. Artemiev meski demikian memiliki serangan balik dalam bentuk pion mayoritas 2-1 di sayap menteri, dan dia mulai menggunakannya. A5. Raja H2 mengamankan diri. B5. Magnus mengadu gajah dan gajah makan. Raja makan, lalu B4. Magnus menggeser menteri, bersiap untuk melepas skak. Artemiev lebih dulu skak. Raja G2, dan kemudian dia menggerakkan raja. Magnus melepas skak. Raja G7 dan menteri ke petak C5. Kita berada di langkah 35. Artemiev melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu menteri G4. Langkah ini mengizinkan menteri skak, dan jika raja ke petak G8, menteri skak, raja naik, menteri makan pion skak, dan cepat atau lambat Magnus pasti menang. Sebab itu Artemiev mencoba cara berbeda. Dia melangkah Raja H6,
Dan ini merupakan sebuah blunder yang langsung memberikan Magnus kemenangan melalui pion bebas. Dia melangkah menteri skak, memaksa raja menempati petak H5, kemudian mengadu menteri. Dan Magnus praktis sudah menang. Sebagai contoh, jika menteri makan menteri, raja makan. Dan kalau A4, pion D6, B3, pion D7, pion makan, dan pion promosi menjadi menteri, mengancam skakmat. Sampai di sini raja tidak akan selamat, sebab jika raja H6 berusaha untuk lari, menteri skak, raja H5, pion skak, raja makan, dan skakmat. Artemiev mencoba pion A4 dan Magnus mendorong D6. Setelah B3, Magnus menukar menteri, raja makan, pion D7. Artemiev masih mencoba pion makan pion, bermaksud untuk promosi, tapi Magnus lebih dulu dan dia mengancam skakmat. Artemiev langsung menyerah.